puji syukur tarupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita bisa dapat mengadakan acara manasik yang mana sebentar lagi Bapak dan Ibu akan langsung berkunjung dan berziarah ke makam beliau di Madinah Al-Munawwarah. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Hajatifah Sa'diyah selaku pemilik dari Zahidatur and Travel, yang sama-sama kita hormati Ustadz Adi selaku pembimbing umroh grup 25 Januari 2024 VIP Group, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu calon tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Jakarta by Saudi Airlines 821, kurang lebih perjalanan 9 jam perjalanan. Kumpulnya pada hari Kamis 25 Januari pukul 4 maksimal. Titik kumpul insya Allah di Terminal 3 Gate 1. Ini saya bikin mocha coffee, ternyata tadi setelah dikonfirmasi ternyata mocha coffee jam segitu masih tutup. Jadi insya Allah nanti kita informasikan lagi nanti titik kumpulnya di mana. Untuk landing Madinah Kamis 25 Januari 2024 pukul 13.55. Insya Allah. Kalau misalkan mau 2 kali barangkali harus ganti paspor, ganti visa. Iya. Cuma kalau kebijakan Saudi kan kadang tiba-tiba berubah, kita juga nggak bisa nentuin sampai kapan. Pelaksanaan umroh pertama dan persiapan menuju kota Mekah. Senin 29 Januari ini persiapkan barang-barang yang diperlukan untuk ihram dan umroh, mandi sunnah ihram. Pukul 11 koper-koper sudah disiapkan di depan kamar masing-masing. Sholat aktif selama di Madinah dan Mekah. Bapak Ibu yang pakai prabayar ya, yang harus ke Grapari itu bisa ditabung dulu ke Grapari supaya gak bengkak nanti tagihannya. Kalau Bapak Ibu yang isinya pasca bayar itu bisa langsung aja isi pulsa minimal 400.000. Nanti di bandara kita bantu untuk aktifkan paket roaming umrohnya. Cairan di atas 100 ml ini wajib masuk bagasi. Untuk charger dan power bank ini masuk koper cabin, jangan masuk bagasi. Nanti takutnya dibongkar karena power bank harus masuk ke cabin. Jatah bagasi per jamaah 23 kilo dikali 2. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu mendapatkan jatah koper 23 kilo dikali 2. Jadi satu koper isinya 23 kilo, nggak boleh lebih. Perlengkapan tambahan untuk kain ihram, mungkin bapak-bapak mau cukup yang dari Zahidah. Mukena dari selain Zahidah ini ibu-ibu wajib untuk bawa lagi 1-2 pieces atau bahkan lebih. Bergo untuk ibu-ibu 1-2 pieces. Bapak-bapak mungkin mau bawa peci atau kopiah, mau bawa lagi 1-2 pieces, dipersilahkan. Celana panjang bawa secukupnya. Kain sarung mungkin bapak-bapak yang mau bawa atau cukup pakai celana aja udah cukup. Kaos kaki untuk ibu-ibu ini wajib minimal 8 pasang. Jadi sehari 1 kaos kaki. Sandal jepit minimal di bawah 1. Jadi untuk berangkat mungkin bawa sepatu silakan. Nanti untuk warawiri ke masjid itu pakai sendal. Karena kalau pakai sepatu nanti takut repot harus dimasukin ke tas. Untuk perlengkapan mandi bawa secukupnya aja. Kami sarankan Bapak Ibu tetap bawa untuk perlengkapan mandi meskipun di hotel itu menyediakan, tapi kan kita nggak bisa memastikan itu sesuai nyaman sama jamaah atau tidak. Lebih baik bawa aja untuk persediaan. Gunting kecil ini wajib dibawa masing-masing jamaah 1. Karena biar nggak nunggu-nunggu yang lain untuk gantian gunting, jadi lebih baik bawa aja masing-masing 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah yang kita muliakan, bil khusus kepada owner daripada PT Zahidatur and Travel, Ibunda Hajatifah Sa'diyah, dan juga kepada Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah, tamu-tamu yang maha penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu insya Allah kita semua yang pada hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa untuk memantapkan langkah kita ke tanah suci, yaitu menambah ilmu-ilmu
sudah banyak pemahaman, tapi ada yang terlupa. Nah, di sini tempat kita untuk saling mengingatkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin perkenalkan diri dulu bahwa ini sebelum saya melanjutkan, bagusnya saya diri apa duduk nih Pak? Soalnya saya orangnya kecil. Saya orangnya kecil, jadi memang kadang-kadang, dan ini juga Bapak Ibu, kalau mungkin di antara Bapak Ibu pernah ada yang melihat di televisi, saya yang dijuluki Ustadz Kembar. Kalau Ibu lihat ada di televisi, Ustadz Kembar, nah ini orangnya. Cuma kebetulan hari ini hanya sendiri saja, jadi Ustadz sebelah. Ya. Nama saya Muhammad Adi Yusuf, biasa dipanggil Adi karena lakopnya atau julukannya Ustadz Kembar, jadi semak kemana-mana pasti julukannya kalau sendirian Ustadz Adi Kembar gitu. Alhamdulillah dengan pengalaman yang sudah kami alami di berbagai keberangkatan ke Tanah Suci, ini yang bisa menjadi bekal untuk kita bisa saling berbagi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Helmida tentang rangkaian keberangkatan kita dari mulai kita sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, sampai ke Jeddah, lalu sampai ke Madinah, sampai balik lagi ke Mekah, lalu sampai lagi ke tanah air Jakarta. Dan itu sudah dijelaskan rangkaiannya. Kalau saya ingin mencoba untuk kita kupas sedikit rangkaian ibadah umroh yang mungkin ada yang pernah kita lupakan, terlupa. Nah, ini tempat kita untuk bisa mengingat kembali. Dan insya Allah kita akan menjalankan umroh ini bersama PT Zaidah Nufus Indonesia. Jadi ada jusnya. Kita kasih dia jamuan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita suka sama yang tamu. Kita senang dia datang. Kita kasih jamuan yang terindah dari kita tuan rumah. Dan gak sampai di situ. Begitu mau pulang, dikasih oleh-oleh tuh. Dikasih oleh-oleh. Nanti kalau pulang titip salam sama keluarga. Yang ini bawain buat anak kamu. Ini bawain buat istri kamu. Ini bawain buat keluarga kamu. Dikasih oleh-oleh agar tamu ini betah, dia mau balik lagi. Dan gak kita dinanti-nanti sama tuan rumah. Begitu sampai di sana, kita akan mendapatkan jamuan yang luar biasa. Misalkan begitu sampai di sana, bukan saja hotelnya yang memadai yang sudah difasilitasi oleh Zahidah Tour and Travel, tapi memang bawaan hati kita bahagia. Mau itu hotel sempit, mau itu hotel memang luas, hati kita tetap lapang. Nah, itu jamuan-jamuan dari Allah akan dipersembahkan nanti ketika kita jadi tamunya yang baik. Dan juga begitu nanti kita pulang, dikasih oleh-oleh apa? Pahala yang berlipat ganda, ampunan atas setiap dosa. Itu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditunggu lagi kedatangan kita kembali dan kembali lagi ke Tanah Suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kalau kita punya datang tamu yang jelek, yang ini orang kita gedek banget kalau kata orang Betawi. Wah, saya pokoknya nggak mau kenal sama dia, nggak mau jumpa sama dia sebetulnya. Begitu ada kabar dia mau datang, waduh dia datang. Kita udah gelisah, udah nggak ada sambutan yang hangat dari kita tuan rumah. Begitu sampai, sambutan kita juga nggak kita bukain pintu langsung sebelum dia datang jauh-jauh, itu kita masih tutup pagarnya. Begitu dia assalamualaikum, kita masih santai-santai dalam kamar. Oh udah datang, kita terima aja dengan hati. Pak Ibu, kita jangan lupakan sunnahnya baginda Nabi Muhammad ketika akan melakukan perjalanan jauh, kita sholat sunnah safar 2 rakaat. Afdolnya di masjid. Tapi kalau memang kita udah udah repot segala macam, di rumah pun nggak apa-apa. Afdolnya di masjid di wilayah kita sholat safar sebelum bepergian. Tapi kalau sekarang udah agak sulit mungkin karena kita harus rapi-rapi, beres-beres, menjamu tamu-tamu yang akan melepas kepergian kita, saudara-saudara. Di rumah pun nggak apa-apa, karena ini perkara sunnah. Lalu membaca doa bepergian. Nanti Bapak Ibu kita baca doa dari keluar rumah itu. Kadang-kadang kalau orang Betawi, kadang-kadang suka ada yang azan dulu. Di Walimatus Safar tuh di pelepasan jamaah haji atau pelepasan jamaah umroh itu sebelum melangkah keluar rumah. Kalau orang Jakarta dari dulu itu melepasnya pakai azan. Dan juga doa-doa bepergian itu dulu. Nah, itu dalam rangka mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkah kita dari mulai keluar rumah menuju ke Tanah Suci sampai balik lagi langkah kita ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita tahu Bapak Ibu, kita tiba di rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga merupakan rangkaian yang
penuh dengan adab. Kalau saya boleh kasih tahu, ini adab. Kenapa? Sebelum kita sampai ke tanah suci Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah, karena umrah kan adanya di Mekah. Umrah adanya kita tawaf di Ka'bah Baitullah dan kita sa'i menuju dari Safa ke Marwah. Itu adanya di Mekah. Tapi sebelum kita sampai ke tanah suci, kita ke Madinah dulu. Nah, ini merupakan rangkaian adab. Kenapa? Kita sowan dulu, bahasa kita dengan siapa? Imamul Haramain, pemimpinnya dua tanah suci, dua tanah haram, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad dimakamkan persis ada di bawah kubah hijau, Bapak Ibu. Nanti kita akan tiba di sana. Berarti perbanyak sholawat sampai di tanah Madinah. Madinah juga termasuk tanah haram, tanah suci. Perbanyak sholawat. Kenapa? Karena kita sedang berkunjung kepada manusia yang selalu kita sholawatkan di dalam setiap sholat kita. Yang kalau kita nggak baca sholawat di dalam sholat, batal sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca itu. Kalau kita tinggal bacaan sholawat di sholat kita, batal sholat kita. Nah, kita akan sampai mengunjungi kepada orang yang selalu kita sholawati nanti di tanah suci Madinah, di Masjid Nabawi. Disebutkan bahwasanya apa sih keutamaan kita sampai Madinah, Ustaz? Kita disebutkan begitu kita sampai di Madinah, satu sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwah, kata Nabi. Nabi lagi ditanya sama sahabatnya, ini kita sholat di Masjid Nabawi ada keutamaan nggak? Ada. Keutamaannya apa? Afdalu min sholatin fi ma siwah, afdalu min sholatin alfi sholatin fi ma siwah. Lebih afdal 1000 rakaat daripada di masjid-masjid yang lain. Illa, kata Nabi diteruskan dalam redaksi tersebut, kecuali Masjidil Haram. Illa fi Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi fi ma siwah. Kalau di Masjidil Haram lebih lagi 100.000 rakaat, 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid lain. Jadi Bapak Ibu, kita di sini biasa sholat di masjid, kita di sini biasa melakukan ibadah-ibadah kita di tanah air. Tapi begitu sampai ke Madinah, Allah ganjar setiap kebaikan kita. Beberapa ulama bilang bukan hanya sholat saja yang dapat 1000 sholat, bukan hanya urusan sholat saja dapat lebih afdol 1000 rakaat, bukan. Tapi setiap kebaikan kita diganjar dengan 1000 kali kebaikan. Atau mencabut rambut dari kepala atau badan, Ustaz nggak sengaja, ibu-ibu pakai jilbab, lagi benerin jilbab, tas ada yang rontok. Bagaimana Ustaz? Kena dam. Itu harus dilaporkan kepada Ustaz pembimbing dan terbuka, harus dilaporkan. Kenapa? Agar Ustaz pembimbing bisa nuntun. Oh Bunda begini. Oke, kena dam ya Bunda ya. Damnya sekian. Nanti akan disebutkan oleh Ustadz pembimbing yang ada di sana sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya motong kuku dari tangan atau kaki. Tadi kan sebelum ihram kita udah potong kuku tuh dapat pahala sunnah. Tapi begitu tancap niat ihram nggak boleh lagi potong kuku, kena dam. Mungkin ada yang suka iseng-iseng di bis lagi duduk gigit jari. Nah, gigit jari begitu kepotong itu kuku kena dam. Lalu apalagi buat bapak-bapak memakai kain berjahit, nah bagi laki-laki yang seperti biasa dipakai gamis, celana, jubah, kaos, peci, dan termasuk celana dalam. Itu pakaian berjahit yang biasa kita gunakan di sini, itu tidak boleh. Kenapa? Karena begitu pasang niat ihram kita hanya 2 helai kain saja. Lanjut, lalu menutup kepala dengan peci atau surban. Nah bapak-bapak ini, saya termasuk orang yang kita sedikit mengulas bagaimana tata cara tawaf secara sempurna. Putaran pertama dimulai dari mana? Dari sisi kiri kita itu adalah Hajar Aswad, sisi kanan nanti ada gambaran lampu-lampu hijau. Nanti ada gambarannya, saya ulas sedikit. Tawaf 7 putaran sempurna, baru kita dapat selesai rukun umroh yang kedua. Lalu selanjutnya sa'i dari Safa ke Marwah 7 putaran juga, tapi bedanya dari Safa ke Marwah sudah dihitung 1, dari Marwah balik ke Safa dihitung 2, lalu Safa ke Marwah lagi dihitung 3, terus sampai putaran ke-7 berakhir di Marwah. Selesai sa'i kita 7 putaran sempurna. Setelah selesai sa'i, maka ada rukun selanjutnya tahallul.
Tahallul itu menghalalkan yang tadi dilarang. Tadi kan udah ada larangan tuh, selama kita pasang niat ihram labbaik Allahumma umratan, ada larangan-larangan. Pakai parfum nggak boleh, pakai pakaian berjahit nggak boleh, berhubungan suami istri nggak boleh, saling cium rayu nggak boleh, hal banyak. Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh copot kuku, nggak boleh potong rambut, segala macam itu halal lagi setelah apa? Setelah selesai tahallul. Tahallul itu mencukur rambut, bapak-bapak dicukur rambutnya paling afdol gundul. Ibu-ibu hanya sekedar 3 ruas jari tak dipotong. Ini tahallul. Lalu yang kelima, rukun tambahan tertib. Kita runut dari mulai niat di miqat, setelah itu baru tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu tahallul. Enggak boleh acak-acak. Misalkan habis dari miqat ihram, kita langsung sa'i. Sa'i dulu deh. Kayaknya di Patahan Ka'bah lagi rame, tawafnya entar aja. Enggak boleh. Jadi tertib menjadi rukun, harus tertib sesuai dengan urutan. Setelah tawaf langsung sa'i, langsung tahallul. Jadi nggak boleh ada urutan yang didahulukan kecuali dari urutan yang telah ditentukan. Ini Nabi mendoakan Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampuni dosa orang yang gundul habis palanya. Sahabat itu ada yang nanya, ya Rasul, kalau cuma dipotong dikit bagaimana ya Rasul? Nabi Muhammad lagi-lagi menjawab dengan jawaban apa? Allahumma gfir lil muhalliqin. Nggak nyambung. Sahabat nanya, ya Rasul kalau potongnya pendek itu bagaimana? Nabi jawabnya pakai doa yang tadi, ya Allah ampunilah dosa orang yang menggundul habis kepalanya. Sahabat nanya lagi, ya Rasul mohon maaf, yang saya tanya yang bagaimana kalau cukurnya cuma sedikit? Lagi-lagi Nabi menjawab 3 kali dengan jawaban yang sama, Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang yang menggundul habis kepalanya. Ini salah satu ciri kita punya Nabi. Ketika ada hal yang penting yang ingin disampaikan kepada umatnya, biasanya beliau mengulang 3 kali. Seperti satu contoh, ada sahabat nanya, man ahabbun nas ya Rasulullah, siapa orang yang pantas aku hormati, aku muliakan di dunia ini ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ini sahabat tanya lagi, summaman, terus habis ibu saya siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Lagi-lagi Nabi mengulang. Summaman ya Rasulullah, ummuka. 3 kali Nabi jawab dengan jawaban yang sama. Setelah keempat kalinya sahabat penasaran, summaman ya Rasulullah, siapa lagi setelah ibu ini? Masa ibu lagi. Begitu keempat kalinya Nabi menjawab, abuka, baru bapakmu. Menandakan kalau Nabi ulang-ulang berarti ada hal yang terutama dan diutamakan. Berarti kalau kita siapa orang yang patut kita hormati, ibu itu 3 kali lebih utama kita hormati. Setelah itu baru bapak kita. Ini Nabi punya ciri-ciri kalau beliau ingin menegaskan satu hal diulang 3 kali. Nah, begitupun dalam kesempatan ini Nabi mengulang 3 kali doa buat orang yang menggundul habis. Begitu sahabat ini penasaran, sahabat juga sudah tahu cirinya Nabi ini. Nabi kalau ngomong suka diulang-ulang dalam rangka menekankan penekanan bahwasanya itu yang penting. Tapi sahabat nggak mau putus asa, sahabat tetap nanya yang keempat kali. Lalu kaifalil muqassirin ya Rasul, bagaimana orang yang potongnya cuma sedikit? Lalu Nabi menjawab dengan jawaban keempat. Dan juga bagi yang memendekkan, walil muqassirin. Nabi meneruskan doanya cuma doa singkat, walil muqassirin, dan juga buat yang pendek aja. Tapi nggak sempurna kayak ini nih. Allahumma firil muhalliqin, nggak pakai Allahumma, nggak. Tempelkan debu tayamum dari ujung jari sampai sikut, ini terhalang oleh satu apapun. Nah, yang pertama kita lihat telapak tangan. Pakai niat dulu ya Bapak Ibu. Kalau wudu kan nawaitu wudu lillahi ta'ala. Niat wudu karena Allah Ta'ala. Simpel. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayamum listibahatus shalah lillahi ta'ala. Niatku bertayamum untuk bisa mendirikan sholat karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh? Ya Allah, niatku tayamum biar bisa sholat karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Udah gitu dong jadi. Nah, begitu kita tepuk debunya, ini misalkan jok pesawat yang ada di depan kita nih, gitu ya. Sunnahnya adalah kita bersihkan dulu dari partikel-partikel debu yang kasar. Karena biasanya ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar kita bersihkan dengan cara apa? Bisa ditiup. Yang halus pasti masih nempel. Yang kasar ini biasanya nggak terlihat mata kalau debu ini. Kita tiup. Ini sunnah. Atau kita bersihkan dengan menggendur tangan kita, gitu. Yang kasar-kasar jatuh. Kenapa? Jadi begitu kita usapkan ke wajah, nggak ada yang kasar tuh tusuk-nusuk wajah kita, nggak ada. Nah, jadi kita pakai yang partikel-partikel halusnya, debu-debu halus, ditiup. Begitu kita tepuk, ditiup, usapkan ke wajah. Ini juga dibuka dulu nih pecinya. Usapkan ke wajah. Dari mulai mana?
sama seperti berwudu, dari mulai rambut tumbuh di atas dahi sampai ke bawah sedikit daripada dagu. Nah, sampai sini nih. Ini dagu kita habis, tarik sedikit ke bawah. Inilah dari mulai tumbuhnya janggut atau tumbuhnya gigi yang pertama, inilah batas kita berwudu wajah. Lalu kanan kirinya ujung daun telinga yang kecil nih, daun telinga yang kecil sampai ujung daun telinga yang kecil lagi. Ini secara horizontal, vertikalnya dari atas tumbuh rambut sampai ke bawah. Kalau misalkan botak gimana Ustaz patokannya? Udah, itu cukup kita tahu ini rambut kita di sebelah sini nih. Dari sinilah kita mulai. Tayamum, nawaitu tayamum istibahatus shalah lillahi taala. Niatku tayamum untuk bisa sholat ya Allah. Kanangkap, tiup, baru usap ke wajah 1 kali saja. Dari mulai atas sampai kita usap ke bawah, selesai. Jadi nggak kayak wudu Pak, nggak kayak wudu harus berulang 3 kali. Kalau debunya kelihatan cemong muka kita Pak. Cukup sekali saja, sekali selesai. Lalu tangan juga begitu. Tangan kita ulang lagi, ambil debunya, kita bersihkan. Setelah itu kita mulai dari tangan kanan, jangan sampai terputus sampai dengan tangan kiri. Caranya gimana? Caranya nih, kita ambil dulu. Debu ada di telapak kita berarti debu yang ada di tangan kiri kita untuk tangan kanan. Ambil dari bawah, tarik ke bawah sini, sampai siku, kita putar di atasnya, sampai di atas jempol sama jempol jangan putus. Lalu kita ulang lagi, nah, selesai. Itu tayamum. Polos ini yang untuk bawahan. Yang untuk bawahan ini Bapak Ibu, caranya kain selembar begini nih nggak nyambung dia, nggak nyambung seperti sarung nggak. Tapi kita gunakan bisa seperti layaknya sarung. Pertama kita silangkan dan kita kalungkan tubuh kita dengan kain ihram. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Kita tarik ujung dengan ujungnya nih. Nah biasanya standarnya orang kain ihram begini, ujung ke ujung ketemu, selesai. Dia pakai kayak sarung. Tuh selesai. Tapi kalau begini ada kelemahannya. Kelemahannya kalau kita lagi melebarkan kaki, ini saya lagi pakai gamis nih, jadi nggak bisa nyontohin. Kalau kita agak lebar, kebuka tuh, kebuka bawah kita. Jadi ini kita bisa siasati dengan caranya begini. Ini cara saya. Setelah kita samakan ujung ke ujung, Bapak Ibu, ini tarik sedikit ke belakang. Nah, begini, sisakan ujung di depannya, lalu depannya ini kita buat nutup begini. Nah, kalau saya orangnya kecil jadi agak susah. Nah, ini depannya nih kita tarik ke belakang, kita tutup begini. Nah, jadi bukan ujung ketemu ujung, tapi kita lebihkan lalu kita tutup ujung yang sebelah sisi kiri. Ini yang akan menutup sempurna lubang yang akan terbuka ketika kita melebarkan kaki kita. Udah kayak sarung juga nih modelnya. Tapi bedanya kita agak persempit sedikit. Kalau sudah begini, baru kita pakai layaknya kita memakai sarung. Nah, lipatan 1 dan lipatan kedua cukup. Lalu kita gulung seperti sarungan. Ini cara pakai ala saya. Nah, ini biasanya aman. Kalaupun kita buka, aman, dia nggak akan terbuka. Kenapa? Karena pemisahnya itu kita lebihkan sedikit, kita tutup. Dia nggak akan terbuka ketika bapak-bapak melebarkan kaki. Ini cara untuk bisa menggunakan kain ihram. Gampang, simpel, insya Allah. Sampai di sana kita juga saling mengingatkan. Apalagi jumlah kita sedikit, cuma ber-13. Saya akan coba datang ke kamar-kamar bapak dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu syukru wa lakal manu fadla. Bi rahmatika nas'alu bi jahi nabiyyika natawassal. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi safaina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian untuk semua jamaah yang ada di tempat ini, walaupun juga kepada jamaah yang ada di Zoom. Mudah-mudahan hal ini bisa menambahkan kesempurnaan kita dalam ibadah umroh nanti. Sampai berjumpa di bandara di tanggal 25 dalam keberangkatan kita. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.